lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ROM atau range of motion. Nah, kalau dalam bahasa awam kita bisa kenal dengan latihan gerak sendi. Nah, di sini saya akan melakukannya itu pada nenek E dengan usia 65 tahun. Kenapa saya di sini melakukan ROM? Karena nenek E ini mengalami fraktur pada kaki bagian kiri. Jadi nanti saya akan melakukan ROM pada bagian kaki yang mengalami fraktur. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan atau ada beberapa alat yang nantinya bisa saya gunakan untuk sebelum melakukan ROM atau nanti setelah melakukannya juga akan saya gunakan. Nah, untuk alat yang pertama ini di sini ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini nanti untuk cuci tangan. Selain hand sanitizer, sebenarnya kita bisa melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Lalu di sini ada hand spoon non steril atau tidak steril karena tindakan saya di sini saya tidak melakukan dengan teknik steril ya. Lalu di sini ada stetoskop yang nantinya ini stetoskopnya akan saya gunakan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum melakukan ROM nanti akan dilakukan tensi dan sesudahnya juga ya. Dan ini ada manset. Oke, mungkin ini untuk alat-alatnya. Dan setelah ini kita akan melakukan persiapan pasien. Setelah itu kita lakukan prosedurnya. Nah, di sini sebelum kita kontak dengan pasien, menggunakan handspoon kita bisa langsung mempersiapkan pasien kita. Oke, sekarang kita sebelum melakukan tindakan kita akan memvalidasi terlebih dahulu keadaan dari pasien kita. Dan sebelumnya setelah memvalidasi nanti kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan, kita lakukan di awal dan di akhir. Oke, kita langsung saja ke tempat pasien kita. Iya, suster. Gimana keadaannya sekarang? Ya beginilah, suster. Masih suka sakit ya? Boleh suster lihat? Boleh, suster. Terbuka ya, maaf ya Nek ya. Iya, suster. Pelan-pelan ya, Tes. Oh iya, suster. Maaf ya. Oke. Ini kemarin baru diganti ya Nek ya? Iya, suster. Baru kemarin, suster. Ya kan karena ini udah diganti, rasanya masih nyeri atau enggak Nek? Nyeri banget, suster. Masih nyeri ya? Iya, suster. Jadi kalau misalnya rasanya nyeri, Nenek lakuin apa? Ya, nenek diam aja di sini, suster. Sambil megang-megangin, digigit-gigitin, suster. Iya ya. Nek, sekarang ini kita mau melakukan latihan gerakan pada sendi kaki nenek supaya nanti kalau misalnya sudah sembuh enggak kaku. Iya, suster. Boleh, suster. Boleh ya. Tapi nanti kalau misalnya saat kita melakukannya terus nenek merasa sakit, nenek bilang ya. Iya, suster. Iya ya. Sebelumnya suster tensi nenek dulu. Oke. Boleh, suster. Nah, nanti ini tensinya Nek kita lakukan sebelumnya ini kita lakukan. Terus nanti sudah melakukan latihan gerakan sendi nanti kita tensi lagi ya Nek ya, nggak apa-apa ya? Iya, suster. Oke. Nenek tadi sudah makan? Sudah, barusan, suster. Sudah ya? Kira-kira karena rasa sakit yang nenek rasakan itu makannya jadi enak atau enggak, atau habis apa enggak Nek kira-kira makannya? Iya,
ya nek ya. kakinya sakit ya bukan lagi suster, cuma dia sakit banget suster soalnya sana suster. Iya ya. Terus kalau nggak habis gimana dong, nanti nenek perutnya jadi kosong terus malah timbul penyakit yang lain. Seharusnya nek itu harus habis ya makanya. Iya suster. Oke. Nenek kemarin terakhir tensi masih ingat berapa nek? Berapa ya suster? 130 per 90 kalau nggak salah suster. Oh iya ya nek ya. Oke. Tinggi nggak suster? Itu kalau buat nenek sih nggak tinggi nek. Enggak ya? Ya masih sesuai sama umur nenek. Oke. Tensi dulu. Oke nek, buat tensinya untuk sekarang itu 120 per 100 nek. Jadi masih bagus. Ya, buat tekanan darahnya sih masih bagus. Aduh maaf ya. Tadi nenek waktu pagi mandinya gimana nek? Apa mandi di tempat tidur aja? Maksudnya di lap atau gimana? Iya tadi dilap-lap aja suster, soalnya kebetulan lagi sakit. Kita langsung aja ya nek ya. Kita latihan menggerakkan sendi nenek biar nanti kalau nenek udah sembuh, nenek itu udah nggak kaku lagi sendi-sendinya, biar bisa langsung jalan. Tapi ini gimana suster? Kan ini kakinya lagi sakit suster, nggak bisa gerak. Ya, yang sebelah sini nanti suster bantu. Nah, yang sebelah sana nanti kalau nenek bisa gerakan sendiri. Oke? Iya suster. Oke. Jadi begini nek, sekarang kita latihannya ya, kita mulai. Nah, suster bantu ya. Nanti kalau misalnya sakit, nenek bilang. Iya suster. Nah, sekarang kita itu lakukan gerakan kayak gini nek, di sela-sela jarinya nenek. Nah, maaf ya. Ini. Kalau misalnya sakit bilang ya nek. Sakit nggak nek? Aduh sakit suster. Sakit ya, kalau emang sudah sakit, kita cukup. Nah, langsung yang kedua ini nanti kita, suster giniin ya kaki nenek. Terus kalau suster sudah gini, terus suster turunin. Kalau misalnya sakit, nenek langsung ngomong ya. Iya suster. Maaf ya nek ya. Aduh sakit suster. Oke. Kita turun. Sakit suster. Sakit ya. Nah, jadi ini nanti latihannya setiap hari kayak gini nek. Walaupun misalnya cuma sedikit nggak apa-apa. Itu buat melatih sendi nenek di bagian sini biar nantinya nggak kaku. Ya, sampai batas nenek merasakan sakitnya di mana. Jadi kalau udah terasa sakit jangan dilanjutin. Oke. Nah, buat yang sebelahnya juga seperti itu. Coba kalau yang sebelahnya nenek masih bisa nggak gerakin kayak gini? Gini ya. Iya, masih bisa? Udah bisa. Udah ya. Nah, nggak apa-apa. Coba ditutup nek. Oke, buka lagi. Tutup lagi. Nah, terus juga buka. Nah, kenapa kita juga lakukan di sini? Padahal di sini kan nggak ada luka ya nek ya. Nah, tujuannya itu biar nantinya di sini juga nggak kaku karena kan nenek di tempat tidur aja nih, takutnya karena nenek nggak jalan jadi ikut kaku nanti di sendi kaki sebelah sini. Nah, itu juga sekarang nenek angkat kayak gini kakinya. Nah, oke, sampai nenek rasa udah nggak mampu. Sampai sini boleh nggak suster? Sakit. Iya, boleh. Langsung nenek turunin. Ya, nenek turunin sampai nenek rasa ya udah. Dah, naik lagi nek. Lagi ya udah, kalau sudah turun lagi ya, kalau sudah naik lagi. Nah, ini juga nanti nek ngelakuinnya itu setiap hari. Misalnya kalau boleh, kalau misalnya pagi nenek bangun tidur, nenek lakukan latihan gerak sendi ini ya nek ya, biar nanti yaitu tadi kalau nenek sudah sembuh nih, nenek enggak kaku lagi, bisa langsung jalan dong. Nah,
jadi suster boleh dilakuin sendiri ya suster ya? Iya, boleh Nek. Kalau yang merasa kakinya mampu itu nggak apa-apa dilakukan sendiri. Tapi kalau di kaki ini kan tadi nenek masih terasa ada rasa sakit. Nah itu nenek sebaiknya minta bantuan, bisa minta bantuan anak nenek atau cucu nenek mungkin. Itu bisa karena takutnya nanti kalau masih gerakin sendiri kan kalau belum mampu nanti malah semakin sakit Nek. Jadi kita minta bantuan. Gitu ya suster ya. Untuk hari ini kita cukup latihannya ini dulu ya. Besok kita latihan lagi. Besok suster datang lagi ke sini. Nek, kan kita sudah selesai nih latihannya. Tadi kan suster bilang setelah latihan kita juga akan tensi. Jadi kita sekarang tensi ya Nek ya. Iya suster. Kita tensi dulu. Jadi rasanya gimana Nek? Sendinya masih ada rasa-rasa kaku apa udah ada sedikit perubahan atau belum? Iya sudah sedikit. Sedikit ya, lumayan. Nek, maaf ya. Jadi biar nanti nggak kaku lagi, itu sebaiknya nenek lakukan setiap hari biar nanti enak sendinya deh. Nah, untuk tekanan darahnya itu masih 120, tapi ini sistolnya diastolnya itu 90 Nek. Ya, jadi 120 per 90. Kalau tadi nenek masih ingat berapa? Lupa suster. Yang tadi kan yang pertama kita sebelum melakukan latihan tadi 120 per 100. Nurunin suster ya. Iya, nggak apa-apa Nek, itu bisa, emang itu bisa sewaktu-waktu berubah. Oke Nek, untuk hari ini suster rasa cukup. Nanti kalau misalnya nenek butuh sesuatu bisa nanti hubungi suster atau nenek bisa minta bantuan sama cucu atau anak nenek untuk setiap hari latihan. Terima kasih ya suster. Iya, sama-sama nenek. Kalau begitu suster permisi ya Nek. Iya. Selamat sore Nek. Terima kasih.